Perkenalkan, saya Aliska Puspita sebagai konselor. Dan ini teman saya. Saya Rohma Mulyati sebagai responden. Nah, di sini kami akan mempraktekkan bagaimana tahap-tahapan konseling. Assalamualaikum Mbak, selamat pagi Mbak. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak. Perkenalkan, saya Aliska Puspita, ahli gizi dari rumah sakit ini. Sebelumnya dengan Mbak siapa ya? Saya Khofifah Mbak. Oh iya, Mbak Khofifah. Nah, gimana Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, jadi sebelumnya Mbak saya itu ada masalah mengenai berat badan saya Mbak. Nah rencananya saya itu ingin menurunkan berat badan Mbak. Jadi bagaimana ya Mbak? Nah, sebelumnya apakah Mbak sudah mengukur berat badan dan tinggi badannya Mbak? Sudah Mbak, kalau nggak salah itu kemarin Mbak di puskesmas Mbak. Nah, kalau untuk berat badannya itu berapa Mbak? Kalau berat badannya itu 57 kg. Nah, kalau tinggi badannya itu 147 cm, Mbak. Oh iya. Nah, sebelumnya Mbak, apakah Mbak sudah mendengar istilah IMT atau indeks massa tubuh? Belum, Mbak. Nah, jadi Mbak, kita tuh harus mengukur dulu indeks massa tubuh kita, yaitu berat badan dan tinggi badan akar kuadrat. Jadi, saya sudah menghitung indeks massa tubuh Mbak. Memang benar bahwa sekarang ini kondisi itu Mbak itu berlebihan berat badan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena asupan energi yang Mbak masukin itu berlebih daripada dibanding dengan asupan yang dibutuhkan. Nah, selain berat badan, adakah keluhan yang lain yang Mbak rasakan? Iya, Mbak. Jadi saya itu sering susah BAB, Mbak. Pokoknya kalau BAB-nya itu sering gak lancar gitu, Mbak. Oh iya, kalau boleh tahu sehari-harinya Mbak itu suka makan makanan yang seperti apa ya Mbak? Jadi Mbak, kalau biasanya itu saya itu kan kalau untuk sarapan itu kan saya jarang masak kan Mbak. Pokoknya karena saya makannya sendiri juga kan Mbak, jadi saya itu jarang masak. Nah jadi seringnya itu makan makanan yang cepat saja gitu Mbak. Selain itu juga saya itu kalau makan sayur sama buahan itu agak kurang sih Mbak. Oh iya, Mbak itu ini ya kurang menyukai sayur dan buah ya Mbak. Nah, bisa jadi dari kebiasaan itu yang menyebabkan BAB Mbak itu tidak lancar. Nah, kalau untuk kegiatan sehari-harinya itu apa Mbak? Kalau Selain kuliah? Nggak ada sih Mbak. Soalnya kalau misalnya pagi itu kuliah kan Mbak sampai sore. Nah sorenya itu pulang sudah Mbak. Nah, oh jadi Mbak itu banyak menghabiskan waktu di kuliah ya di kampus ya Mbak. Kalau dari pagi kuliah itu biasanya naik apa Mbak? Naik angkot, ojek, atau kendaraan lain atau jalan? Kalau biasanya itu sih naik ojek online kan Mbak. Nah paginya ya naik ojek online juga. Kalau pulangnya juga sih Mbak sama aja sih. Biasanya naik ojek online. Kadang juga naik angkot Mbak. Oh iya. Nah, untuk pola konsumsi Mbak bagaimana? Dari pagi, terus tuh siang, sore, malam, sama pagi lagi. Itu gimana? Kalau biasanya ya Mbak sehari-hari itu kalau paginya itu sarapannya itu saya itu sering makan gorengan kan Mbak. Terus kalau misalnya apa siangnya itu biasanya makan makanan nasi kayak biasa kan Mbak. Nah kalau misalnya pulang kuliah saya itu sering jajan Mbak. Sering beli cilok, bakso bakar dan lain-lain, pokoknya yang jajan-jajanan gitu Mbak. Nah selain itu juga kalau malam-malam itu saya sering ngemil juga Mbak. Saya tuh sering ngemil ciki-ciki kayak gitu Mbak. Oh iya. Nah kalau untuk minumannya bagaimana Mbak? Kalau minumannya sih karena saya itu ya suka yang segar-segar sama yang manis-manis ya Mbak. Saya itu senangnya sih minum teh botol. Mbak, kalau untuk weekendnya itu hari apa aja ya? Kalau weekendnya itu hari Sabtu sama Minggu ya. Nah, Sabtu sama Minggu libur tuh Mbak ya. Kegiatannya kalau boleh tahu apa aja kalau libur? Kalau libur itu sih biasanya nonton sih Mbak sama teman-teman kan Mbak. Nah sembari nonton film, kami sering itu sih ngemil-ngemil juga Mbak. Oh iya, jadi sering makanan ciki-ciki gitu ya Mbak. Nah kalau misalnya kan saya itu tidak suka bukan tidak suka sih Mbak, kurang suka makan sayuran sama buah-buahan. Itu gimana ya Mbak? Nah sebelumnya Mbak itu tidak sukanya mengonsumsi secara langsung atau tidak langsung ya Mbak? Tidak langsung sih Mbak. Mbak tuh suka jus nggak? Suka. Nah boleh tuh kayak
Mbak itu beli jus apa, jus mangga, jus timun, tapi Mbak itu minta tolong ke penjualnya buat kurangin sedikit gulanya gitu Mbak, karena gula yang berlebih itu bisa menimbulkan juga menyebabkan berat badan tambah Mbak. Nah kalau sayurnya, adakah sayur yang bisa dimakan atau disukai sedikit gitu? Ada sih Mbak, kayak wortel, sop-sopan atau buncis juga suka sih Mbak. Nah itu juga bisa Mbak, nggak apa-apa kalau Mbak sukanya dua jenis sayur gitu kan, bisa dijadiin capcay atau apa gitu dikonsumsi. Nah kalau untuk selain aktivitas fisik itu juga mendukung Mbak, kayak jogging gitu. Mbak Hafifah suka jogging tidak ya? Jarang sih Mbak. Nah aktivitas fisik itu bisa dilakukan selama 30 menit atau 45 menit maksimalnya ya. Nah selain itu aktivitas fisik juga diperhatikan Mbak. Kalau untuk aktivitas fisik kayak jogging gitu, Mbak Hafifah suka nggak? Jarang sih Mbak. Nah tapi itu tuh bisa ya Mbak, ini apa namanya tuh kayak bertahap gitu ya. Kan Mbak gak suka tuh jogging, bisa dilakuin di kosan kayak squat jump, push up selama 45 menit Mbak maksimalnya. Mbak Hafifah ini gak suka squat jump di kosan atau apa gitu, ngelakuin kegiatan? Jarang sih Mbak, tapi nanti insya Allah saya coba. Nah, oh iya Mbak, kalau untuk masakannya gitu ya, jangan sering makanan yang goreng-goreng gitu Mbak. Itu bisa dijadiin atau direbus gitu, kayak apa ya, makanan direbus, sayur direbus gitu. Pokoknya senyaman Mbak aja, jangan terlalu banyak kok ini minyak-minyaknya. Iya Mbak, nanti dicoba ya Mbak. Terima kasih ya Mbak untuk sarannya. Pokoknya terima kasih banyak ya Mbak. Ya sama-sama, kita buat perjanjian lagi ya Mbak nanti. Ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.